Assalamualaikum, selamat siang Bu Ratih. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, baik Bu Mai. Terima kasih sudah menanyakan kabar saya. Iya, jadi bagaimana Bu Ratih? Apakah Ya, Bu Ratih ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya hari ini? iya Bu Mai. Begini Bu, saya ini rasanya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Seperti itu Bu. Kira-kira Ibu Mai bisa bantu. Oke, boleh Bu. Apa yang bisa saya bantu ya Bu Ratih ya? Eh, saya itu, mohon maaf, tetangga saya ribut. Saya itu ingin menciptakan kelas yang dan kepada siswa saya. Saya itu merasa saya masih, apakah saya yang kurang ya Bu Mai? Saya itu sudah berusaha untuk menerapkan kelas yang kondusif dan menyenangkan. Tapi saya merasa murid saya masih itu ya seperti begitu-begitu saja gitu. Apakah memang saya yang ini yang masih kurang itu dalam mengelola kelasnya? Gitu. Nah, saya itu ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan. Kira-kira Iya, apa ya Bu baik. yang harus saya lakukan? Iya, baik. Sekarang saya ingin bertanya dulu Bu Ratih. Coba Ibu Ratih ceritakan apa yang sudah pernah Ibu Ratih lakukan selama ini untuk menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan. Yang sudah pernah Ibu Ratih lakukan. Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif gitu. Seperti saya sudah memulai adanya ice breaking di awal pembelajaran, menyapa murid saya, tapi masih saja murid saya tuh seperti tidak ada motivasi belajar, seperti itu loh Bu. Wah ini saya sangat sedih sekali gitu lihat di kelas saya seperti ini. Iya, Saya masih kesulitan gitu dalam untuk mengendalikan, nah siswa saya yang kadang masih suka berbicara sendiri saat pelajaran berlangsung. Mungkin paling tepatnya saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa saya yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. ya, Bagaimana ya? ya. Jadi dari sini Bu Ratih, saya bisa sedikit menangkap permasalahan yang Ibu hadapi, yaitu eh, Ibu telah melaksanakan berbagai metode ya, seperti contohnya ice breaking tadi, ya kan? Hmm. Kemudian tetapi masih saja ada murid Bu Ratih ini yang ketika Bu Ratih menjelaskan masih mengobrol dengan temannya yang lain, atau bahkan dia dia yang mengajak mengobrol dengan temannya yang lain gitu ya Bu Ratih ya. Iya, Ya, betul Bu. jadi dari permasalahannya Bu Ratih ini, kita sebagai guru yang pertama Bu Ratih, kita harus memahami dulu kebutuhan belajar murid kita itu apa. Kemudian minat mereka itu seperti apa. Kita harus selalu melakukan pendekatan kepada mereka dan sesekali ajak mereka untuk mengobrol, berbicara, menanyakan pembelajaran seperti apa yang mereka sukai. Mereka ingin belajarnya yang seperti apa. Karena kadang-kadang kalau di SD ini anak-anak akan lebih terbuka berbicara. Bu, saya mau belajarnya yang seperti ini sambil bermain. Nah, disinilah memang tugas kita sebagai guru itu sangat ditantang, Bu Rati. Ini eh, kasus seperti ini sebenarnya tidak hanya Bu Rati saja yang mengalami, banyak juga guru-guru lain yang mengalami hal yang serupa seperti itu. Jadi Betul. kita harus lebih tahu kebutuhan murid kita dulu tadi seperti yang saya bilang.
Kemudian gunakan metode-metode yang tepat, yang sesuai dengan materi yang kita bawakan. Jadi seperti kalau misalnya Mhm. murid kita lebih senang mendengarkan video, kita bisa nyalakan video. Kemudian ketika mereka Mmm. belajar senang dengan ice breaking mungkin yang ada musiknya, kita buatlah musik. Jadi ketika pembelajaran sudah hidup, ketika anak sudah merasa senang, nah barulah kita mulai lagi dengan pembelajaran yang akan kita berikan kepada mereka. Jadi seperti itu Bu Rati. Jadi untuk murid yang memang mungkin ada salah satu murid yang suka berbicara atau mengajak temannya mengobrol, kita lakukan pendekatan, kita menanyakan permasalahannya apa, karena pasti ada kebutuhan murid itu yang tidak terpenuhi sehingga Mmm. dia melakukan hal tersebut di kelas. Jadi seperti itu Bu Rati. Iya. Bagaimana Bu Rati? Mmm. Iya, masukan yang bagus, Bu. Saya, memang selama ini belum terpikirkan sampai ke situ. Jadi, pertama kita buat dulu pemetaan siswa ya, Bu. Berarti saya harus tahu siswa saya yang Iya. ini sukanya apa, yang ini sukanya apa, yang ini nah, kalau seandainya Bu, kira-kira anak yang tadi suka berbicara itu, misalnya saya kasih dulu ice breaking menyanyi, selama ini kan hanya ice breaking tangan, kebanyakan kinestetik Bu. Tapi kalau seandainya kira-kira saya kasih bernyanyi, itu bisa memenuhi kebutuhannya enggak, Mbak? Iya kayak kira-kira? Karena kan dia suka Nah, berbicara tuh. iya betul sekali. Hmm. Jadi kalau mau memberikan ice breaking menyanyi seperti kembali ke awal tadi berarti kita harus tahu dulu nih nanti ketika Bu Ratih suruh dia bernyanyi dan ternyata dia tidak pede karena tidak suka bernyanyi ya kan. Jadi ini lagi malah membuat siswa tadi merasa bad mood, kadang mungkin malu dengan teman-temannya. Jadi kita tanya dulu ke dia, kita ajak dulu berbicara, dia permasalahannya apa sehingga selalu mengajak teman berbicara tadi. Kembali kepada kebutuhan murid yang belum terpenuhi tadi. Jadi seperti itu. Setelah tahu kita akan bisa menentukan ice breaking yang cocok dengan pembelajaran kita hari itu, yang bisa membangkitkan semangat anak-anak ketika mereka belajar di kelas. Hmm. Jadi Ya, seperti itu betul ya. berarti. Itu sangat-sangat berpengaruh ya Bu untuk mengetahui pemetaan minat dan bakat ananda kita sebelum kita masuk ke dalam pelajaran. Ya. Oke. Rencana saya berarti pertama saya harus memetakan dulu, lalu yang kedua banyak-banyak bertanya kepada siswa saya. Selain memetakan, saya juga harus banyak bertanya, mengajak ngobrol, apa yang menjadi keinginan dan minat bakat mereka, apa yang menjadi kesenangan mereka, dan apa yang uh, bisa memotivasi mereka belajar di dalam kelas. Ya, seperti itu ya, Bu. Nah, kira-kira apa lagi ya, Bu? Itu Iya, berarti. itu rencana. Selain itu, Bu Rati mungkin bisa membuat ketika pembelajaran membuat game-game kecil untuk memancing motivasi mereka dalam pembelajaran. Misalnya mungkin dengan menjawab TTS mungkin di dalam kelas dikasihkan tugas seperti itu atau membuat game-game yang dapat memacu motivasi mereka di pembelajaran yang Ibu Ratih berikan. Jadi seperti itu Bu Ratih kalau dari saya. Mungkin saran saya bisa Bu Ratih gunakan ketika di kelas. Berarti ini setelah melakukan aksi ini, berarti saya harus berkomitmen ya Bu, komitmen terhadap di setiap pembelajaran ke depannya eh, untuk pemetaan tadi, membuat game yang menyenangkan sehingga supaya kelas saya ini lebih kondusif dan lebih anak-anak merasa aman di dalam kelas. Iya, Itu ya Bu. betul sekali Bu Ratih, betul sekali. Nah, ketika Ibu Ratih sudah menjalankan aksi seperti itu, tentu Bu Ratih kan membutuhkan dukungan Iya. supaya kegiatan Bu Ratih ini berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira Bu Ratih membutuhkan dukungan seperti apa ini dan dari siapa supaya kegiatan Bu Ratih ini bisa berjalan? Dukungan pasti itu ya
seperti sarana dan prasarana pasti di dalam kelas, Bu. Selain itu juga saya rasa saya juga perlu dukungan dari orang tua, seperti menyiapkan kondisi emosi anak dari rumah supaya anak ini lebih nyaman dan lebih selalu setiap harinya itu datang ke kelas saya gitu. Sepertinya saya juga perlu ada komunikasi melalui WA group kepada orang tua siswa gitu supaya uh, mereka lebih menyiapkan emosional dan motivasi anaknya ketika dari itu. Jadi ada perlu juga saya dengan orang tua. Selain saya juga mencari tahu gitu Bu dari orang tua, misalnya oh, ibu sukanya di rumah seperti apa kalau belajar, apakah sambil bermain, apakah sambil gerak, apakah sambil dengar musik, apakah juga ada yang sambil ngemil, misal seperti itu. Saya rasa itu juga saya perlu tahu dari orang tuanya, selain saya mencari tahu di dalam kelas. Seperti itu, Bu. Iya, iya Bu Ratih, luar biasa sekali Bu Ratih ya. Itu sangat Ya, bagus sekali Bu Ratih. Memang kita sebagai guru itu penting untuk melakukan kolaborasi dalam menjalankan setiap kegiatan yang kita lakukan di sekolah, terutama di dalam kelas, baik itu dukungan dari kepala sekolah, dari kasih sejawat, dan dari orang tua seperti yang Ibu sebutkan tadi. Jadi memang peran orang tua itu sangat penting sekali bagi perkembangan anak di sekolah itu, karena permasalahan-permasalahan yang terjadi di rumah itu akan terbawa ke sekolah oleh si anak. Bagus sekali Bu Rati, sangat luar biasa, dan ini memang menjadi tugas kita sebagai guru ya Bu Rati ya. ya. Nanti setelah ini akan saya setelah besok saya lakukan metode yang disampaikan. Setelah saya coba, nanti saya akan coba refleksi lagi apa yang masih kurang dan belum. Untuk sampai di sini saya rasa saya sudah menemukan titik terang dan pencerahan dari Ibu Mai. Nah, selain itu juga saya akan kolaborasi juga dengan teman yang satu fase. Siapa tahu teman-teman sejawat juga memiliki kendala yang sama sehingga saya bisa berbagi ataupun mungkin teman juga bisa memiliki solusi yang bisa diberi masukan kepada saya. Yang jelas saya akan melakukan, menerapkan, lalu merefleksi. Setelah refleksi ini, saya rasa saya butuh bincang-bincang lagi ya dengan Bu Mai. Apa Bu Mai bersedia? Nah, tentu saja Bu Rati, saya akan bersedia kapan Bu Rati memerlukan waktu untuk berbincang dengan saya, Bu Rati bisa menghubungi saya kembali. Mungkin jika ada perkembangan dan Bu Rati membutuhkan pertanyaan yang selanjutnya, saya akan menantikan info dari Bu Rati. Baik Bu, terima kasih. Saya lega sekali bisa bercerita dengan Ibu Mai dan saya sudah ada gambaran mengenai apa yang akan harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Rati, kita akan jumpa lagi Bu Rati ya. Ya, baik. Baik, terima Assalamualaikum. kasih Bu Rati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum, selamat sore Ibu Mai. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Rati. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Hmm, baik ya Bu, Alhamdulillah. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu bahas hari ini bersama saya? Adakah yang bisa saya bantu? Ya, Miss. Jadi hari ini saya ingin berbicara tentang suatu masalah Bu Rati Hmm, yang ya. saya hadapi dengan salah satu murid saya di kelas. Hmm. Wah, itu hal yang bagus sekali karena memang banyak
terjadi masalah-masalah di dalam kelas, tetapi tidak banyak guru yang mau menanggulanginya loh seperti Ibu Mai. Coba ceritakan Bu, kira-kira apa tujuan Ibu eh, ingin menanggulangi hal tersebut? Jadi seperti ini Bu Rati, di kelas saya itu ada seorang murid saya yang bernama Ya. Una. Jadi Hmm. Una ini sering tidak hadir di kelas. Kemudian eh, tugas-tugas yang diberikan itu juga banyak yang tidak dikerjakan. Sudah saya tanya juga dengan guru mata pelajaran yang lain dan ternyata kasusnya sama. Guna tidak pernah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mapel. Nah, saya itu khawatir berarti jika tindakan Una ini mempengaruhi kemajuan akademisnya, kemudian mempengaruhi juga kepribadian Una ini nanti. Takutnya Una ini nanti akan diolok-olok oleh temannya. Iya, iya, Jadi iya, seperti itu betul, Bu Bu. Rati. Betul, betul. Nah, baik, Ibu Mai sendiri sejauh ini apa yang pernah Ibu lakukan untuk anak ini? Jadi sampai sejauh ini saya sudah Hmm. mencari informasi kepada rekan guru yang lain, kemudian kepada wali kelas sebelumnya. Nah, menurut informasi yang saya dapat, ternyata Una ini menghadapi beberapa masalah pribadi di rumah. Kemudian Una ini juga terlalu banyak kegiatan ekstrakurikuler yang cukup membebani buat dia sendiri. Seperti itu, Bu Hati. Hmm. Oh, jadi itu ya yang Ibu dapat hasil dari observasi terhadap anak tersebut. Nah, kalau langkah pertama setelah Ibu tahu seperti itu, apa yang Ibu lakukan kepada Ananda tersebut? Nah, langkah pertama yang Hmm. ingin saya lakukan itu ini memang merupakan tantangan yang cukup serius buat saya, Bu Ratih. Jadi saya Iya. pikir eh, saya ingin mengajak Una ini lebih sering berkomunikasi dengan saya karena sepertinya Una ini kurang mendapatkan dukungan dari rumah. Jadi saya berkomunikasi dengan Una ini untuk memberikan dia dukungan, kemudian membantu dia menyusun jadwal yang lebih terstruktur mengenai Hmm. kegiatan ekstrakurikulernya. Nah, ini juga saya harus berbicara juga dengan orang tuanya. Jadi, saya ingin memberikan Una ini sebuah motivasi, kemudian mungkin tugas-tugas yang relevan dan lebih menarik bagi si Una. Jadi seperti itu, Bu Rati. Iya. Oh ya. Saya rasa itu sudah langkah yang cukup tepat ya Bu Mai untuk Ananda Una ya tadi namanya. Ananda Una. Nah, apa sudah pernah dilakukan Ibu? Sudah pernah dipanggil Anandanya? Sudah pernah sudah pernah Bu Rati, saya panggil, Ya. kemudian saya coba berbicara. Awalnya memang Una ini sedikit introvert ya, tidak mau terbuka pada saya, tapi saya selalu melakukan pendekatan-pendekatan kepada Unanya, kemudian mengajak berbicara dari hati ke hati seperti itu. Eh, Apakah mungkin dari Ibu Ratih ada ide yang lebih efektif yang bisa saya lakukan mungkin Bu Ratih? Hmm. eh, Berbicara dengan Ananda sudah ini Bu, apakah sudah menghubungi salah satu orang tua atau walinya yang ada di rumah? Nah, ini belum saya hubungi nih Bu Ratih sejauh ini karena pertama kali saya hubungi orang tuanya tuh sedang sibuk di luar kota. Iya. Rencananya ini untuk minggu depan, itu rencananya saya akan menelpon kembali orang tuanya agar bisa datang ke sekolah menemui saya. Seperti itu Bu Ratih. Hmm. Nah, karena langkah pertama untuk memanggil Ananda tadi kan sudah dilakukan. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita harus berkomunikasi dengan wali murid atau orang tua dari Ananda tersebut. Nah, jadi
saya rasa untuk langkah ke depannya kita harus bisa mengkomunikasikan hal ini kepada orang tua ataupun wali murid Ananda tersebut. Nah, bagaimana Ibu Mai? Apakah setuju dengan hal yang saya berikan ini? Ya, Atau Miss, atau Bu Mai saya ada langkah lagi selain itu? Kira-kira bisa kita ya, Miss. diskusikan. Ya. Jadi saya akan memanggil orang tuanya, orang tua Hmm. dari Ananda Una ini ke sekolah. Kemudian langkah selanjutnya saya akan mendiskusikan dengan Una dan orang tuanya mengenai kegiatan ekstrakurikulernya yang diikuti. Kenapa? Karena Mm-mm. ketika saya sedang mengadakan diskusi dengan Una, itu ternyata si Una ini ada ekstrakurikuler yang dia tidak sukai, tapi orang tuanya memaksa dia untuk Oh, mengikutinya. Jadi iya, mm-mm. jadi seperti itu berarti. Jadi dia ini Oh iya iya. merasa bahwa dia tidak berbakat di ekstrakurikuler Hmm. ini, tapi orang tuanya senang dengan ekstrakurikuler tersebut seperti Hmm. itu. Jadi dia merasa sedikit terbebani, tapi dia tidak berani untuk mengungkapkan kepada orang tuanya seperti itu. Hmm. Jadi mungkin langkah saya selanjutnya akan memanggil orang tuanya, kemudian akan mendiskusikan masalah tersebut karena dari informasi yang saya dapatkan, orang tua Una ini memang agak sedikit temperamental bapaknya. Nah, jadi Mm-mm. memang dia ini sangat takut sekali sama ayahnya, jadi seperti Iya. itu. Oh begitu ya Jadi Bu. memang masalahnya ini agak kompleks sekali gitu. Mungkin saya akan Iya memanggil iya. orang tuanya, terus Mm-mm. membantu orang tuanya dan Una sendiri untuk menyusun jadwal yang lebih terstruktur seperti itu untuk Iya ekstrakurikulernya. betul. Kemudian em, lebih mengembangkan Mm-mm. pembelajaran yang Minatnya. efektif dan menarik buat gunanya. Iya, sesuai dengan minatnya Mm-mm. tadi. Seperti itu berarti. Eh, Mungkin tambahan Bu Mai ya sedikit. Nanti ketika nanti Ya, kita Ibu Mai memanggil orang tua Ananda, ada baiknya kita sampaikan kepada orang tuanya hal-hal yang tadi yang Ananda itu tidak terlalu menyukai, bahkan mungkin tidak punya minat dan bakat pada eskul yang dipaksakan oleh orang tua. Nanti kita komunikasikan dengan baik, kita komunikasikan, kita pahamkan kepada wali atau orang tua Ananda agar beliau bisa memahami bahwa oh minat anaknya ada di mana seperti itu. Jadi itu yang kita komunikasikan karena kan tadi seperti yang Ibu Mai sampaikan bahwa Ananda ini seperti takut karena karakter orang tuanya kan temperamen. Nah, jadi itu juga kita harus menjembatani si anak dengan orang tua, komunikasi anak dan orang tua ini. Baik, mungkin itu pencerahannya Bu Mai. Apa ada lagi? Yang pasti untuk aksinya kita panggil orang tua Ananda ya dan Anandanya, Bu Mai. iya Bu Rati, untuk aksi Nah, selanjutnya itu saya akan memanggil orang tuanya, tapi secara terpisah dengan Unanya gitu. Jadi Unanya dulu kan sudah saya iya. diskusi secara pribadi, kemudian akan manggil orang tuanya. Nanti setelah dapat ini, baru saya akan pertemukan orang tuanya dan Una ini tadi untuk membahas permasalahan yang dialami Una ini tadi. Seperti itu Bu Rati. Oke. Jadi sampai di sini kira-kira Ibu Mai sudah menemukan titik terangnya atau masih ada lagi? Hmm, Alhamdulillah sudah berarti sudah mulai terlihat titik terangnya. Saya sangat menghargai sekali bantuan dari Bu Ratih dalam hal ini. Iya. Kemudian ke depannya saya ingin melihat Una mencapai potensinya dan merasa didukung, baik itu di lingkungan akademik maupun di lingkungan Iya, ekstrakurikulernya tadi. Jadi ke depannya saya akan lebih kembali memantau perkembangan dari Ananda Una ini lagi. betul, betul, betul. Itu berarti. Baik, Ibu Mai. Kapan-kapan kita akan sharing lagi ya, Bu Mai. Mungkin siapa tahu setelah aksi
yang Bu Mai jalankan, masih ada lagi hal-hal yang bisa kita diskusikan kembali. Saya bersedia untuk membantu Ibu Mai untuk mencari solusi kepada Ananda. Seperti itu, Bu Mai. Iya. Iya, terima kasih Bu Ratih atas segala bantuannya, kemudian pencerahannya kepada saya, terutama terhadap permasalahan yang saya hadapi tadi. Dan saya sangat bersyukur sekali Bu Ratih mau mendengarkan permasalahan saya dan memberikan solusi yang konstruktif seperti tadi. Jadi saya Ya. mendapatkan pencerahan dan solusinya. Seperti itu Bu Ratih. Terima kasih banyak Bu Ratih ya. Oke, baik Bu Mai, sama-sama. Nanti kita ketemu lagi ya Ibu. Nanti hubungin saja ketika ada yang ingin Ibu Mai konsultasikan. Baik, terima kasih. Baik, Bu Ratih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ratih. Waalaikumsalam Bu Mai. Waalaikumsalam. Jadi kita langsung Bu Ratih ya. Saya yang jadi coachnya, Bu Ratih jadi coachnya. Ya, Bu Mai, apakah saya terdengar jelas? Ya Bu Ratih, saya jadi coachnya ya. Bu Ratih yang coaching sama ini. Ya, Oke. Mulai Bu Ratih ya. Assalamualaikum Bu Ratih, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Terima kasih sudah menanyakan kabar saya. Iya, baik Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu bahas hari ini? Adakah yang bisa kira-kira saya bantu? Saya kali saya dalam mengelola Dalam mengelola kelas Bu ya? Ya, itu bagus sekali Bu. Coba Bu ceritakan kira-kira apa yang ingin Ibu tingkatkan dalam kompetensi Ibu ketika Ibu ingin mengelola kelas. Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya. Oh ya, memang menarik minat siswa itu harus pandai untuk mengelola kelas dengan baik ya Bu, karena itu juga merupakan salah satu keberhasilan kita sebagai seorang guru. Berarti di sini Ibu Ratih ingin dalam pembelajarannya itu dapat mengelola kelas supaya tercipta kelas yang kondusif begitu ya Bu Ratih ya? Benar sekali Bu Mai, seperti itu yang ingin saya lakukan. Iya, alhamdulillah luar biasa sekali. Baik Bu Ratih, kalau boleh saya tahu sampai sejauh ini apa yang sudah Ibu Ratih lakukan untuk mencapai tujuan Bu Ratih tersebut? Saya sudah melakukan berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar bisa efektif gitu Bu. Menurut Ibu Ratih itu adakah kira-kira yang menjadi tantangan Ibu Ratih itu? Saya masih kesulitan dalam dalam mencapai tujuan Bu Ratih, karena kan tadi sudah menggunakan metode pembelajaran. Saya masih suka berbicara sama temannya gitu Bu, di kelas. Oh, seperti itu. Baiklah. Apa yang Ibu Ratih butuhkan Bu Ratih untuk menangani masalah tersebut? Sepertinya saya butuh strategi kali Bu ya. Menangani siswa saya yang suka berbicara di kelas ini. Oh ya, jadi
solusi dari saya mungkin seperti ini berarti. Jadi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung itu memang memerlukan strategi yang tepat. Kenapa? Karena jika kita menggunakan strategi yang salah, maka kedepannya juga akan mengganggu pelajaran secara keseluruhan. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan mungkin ya memahami penyebab siswa tersebut suka berbicara. Nah, misalnya penyebabnya mereka tidak memahami pelajarannya, tidak memahami pelajaran sehingga membuat dia tidak berbicara, atau karena mereka merasa bosan dengan pembelajaran Ibu Ratih. Jadi di sini Bu Ratih harus berupaya bagaimana caranya menarik perhatian mereka. Kemudian libatkan Bu Ratih. Coba Bu Ratih libatkan siswa Bu Ratih tadi dalam membuat sebuah kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas tadi berisi aturan serta konsekuensi bersama. Jadi ketika nanti mereka terlibat secara langsung dalam proses itu, maka cenderung berperilaku lebih baik lagi untuk mematuhi kesepakatan kelas yang sudah disepakati tadi secara bersama. Jadi mungkin langkah-langkah itu bisa dilakukan. Bagaimana Bu Ratih? Bu, mungkin saya perlu lebih menarik kepada siswa menggunakan pembelajaran yang lebih variatif. Kalau gimana? Ya, jadi selain itu apalagi yang bisa Ibu Ratih lakukan selain melakukan hal tersebut? Ya, ada siswa yang tidak bisa, kemudian memberikan pujian atau penghargaan kepada ya, baiklah. Bagaimana Bu setelah kita berbicara ini, apakah ada pencerahan mengenai masalah yang aku hadapi ini tadi? Sepertinya saya sudah mulai memiliki gambar. Sudah memiliki gambaran ya, baiklah. Nah, sekarang apa rencana Ibu agar dapat mengimplementasikan beberapa strategi yang sudah disampaikan tadi? Iya Bu. Pertama itu saya menyusun materi yang menarik agar bisa menarik minat siswa saya. Terus tapi bisa fokus gitu loh Bu. Kalau materi saya menarik ya Bu. Selama ini saya membawakan materi kurang menarik. Membawa bahan ajar yang menarik. Itu langkah pertama. Selanjutnya saya akan mempelajari metode-metode yang lebih variatif lagi agar proses pembelajaran di kelas lebih hidup dan tidak membuat jenuh siswa. Ya, itu sangat luar biasa sekali Ibu Ratih ya, yang hal-hal yang Ibu Ratih lakukan, strategi-strategi tentunya. Kemudian ketika Ibu melaksanakan kegiatan tersebut, kira-kira ada tidak yang bisa Ibu ajak bekerja sama di sekolah Ibu dalam mengatasi hal-hal tersebut, kemudian dalam penggunaan metode tersebut yang bisa Ibu ajak untuk bekerja sama? Ya, beliau itu fase sama saya sama mengajar di kelas ini. Beliau itu banyak bisa memahami metode-metode pembelajaran yang tepat untuk siswa seperti siswa. Oke, baik. Kira kapan Ibu mulai merencanakan aksi Ibu tersebut? Pasti secepatnya Bu, secepatnya, karena saya pikir lebih cepat lebih baik, karena
mengingat pembelajaran di sekolah sekarang sudah aktif ya di awal tahun pembelajaran ini. Ya, jadi rencananya sudah Ibu buat sekarang. Apa ini yang membuat Ibu yakin kalau Ibu akan berkomitmen secara penuh melakukan hal tersebut? Iya, baik. Saya insya Allah mengingat itu menciptakan kelas yang kondusif serta kelas yang nyaman. Ya. Baik Bu, untuk selanjutnya silahkan Ibu lakukan rencana aksinya Ibu tersebut dan semoga pertemuan ini Ibu sudah mampu menemukan sebuah titik terang dari permasalahan ini. Nah, nanti kapan-kapan Bu kita bertemu lagi ya Bu. Saya ingin mendengarkan cerita Ibu mengenai aksi rencana yang sudah Ibu sampaikan pada saya tadi. Kira-kira ada tidak dampaknya ketika Ibu mengajar? Dampak seperti yang Ibu harapkan. Baik Bu, baik. Terima kasih, saya lega sekali sudah bisa bercerita dengan Ibu. Ibu sudah memberikan saya solusi dan gambaran mengenai apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya. Terima kasih Bu Mai. Iya, sama-sama Bu Rati. Semoga berjumpa lagi di lain waktu ya Bu Rati ya. Assalamualaikum. Salam Mai. Ya Bu. Oke, silakan Bu Rati. Buatnya hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik walaupun agak sedikit flu nih Bu Rati. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kalau saya sih sehat juga ini. Semoga kita sekeluarga diberikan kesehatan ya dan kemudahan dalam bekerja ya Bu. Amin, amin. Bagaimana Bu Mai? Sepertinya Bu Mai mencari saya. Sepertinya Bu Mai ada masalah. Apakah ada yang Bu Mai ingin bicarakan sama saya? Iya Bu Rati, tepat sekali. Kita Bu Rati ya, saya meminta waktu saya mau bercerita tentang apa yang saya hadapi dengan salah satu murid saya di kelas Bu Rati. Apa masalah Bu Mai bisa diceritakan? Iya, jadi begini Bu Rati, permasalahannya itu ada salah satu murid saya di kelas itu sering tidak hadir di kelas dan tampaknya juga tidak pernah mengerjakan tugas yang saya berikan. Kemudian jika pun hadir di kelas, murid saya ini tampak malas, kemudian kurang bersemangat, dan saya juga sudah mencari tahu Bu Rati dengan guru mata pelajaran yang lain, apakah ini juga melakukan hal yang sama. Nah, ternyata tepat dugaan saya bahwa di mata pelajaran yang lain pun anak ini juga melakukan hal yang sama. Sebagai seorang guru itu, saya merasa khawatir jika perilakunya ini mempengaruhi kemajuan akademisnya, Bu Rati. Kekhawatiran Ibu Mai. Apakah Ibu Mai memiliki pengalaman di dalam? Masih tidak bersemangat, sering absen dan tidak menyelesaikan tugasnya. Menurut informasi yang saya dapatkan, siswa ini ada menghadapi masalah pribadi di rumah dengan orang tuanya, kemudian juga siswa ini terlibat di dalam kegiatan ekstrakurikuler baik di sekolah maupun kegiatan lainnya yang di luar sekolah. Nah, ini cukup membebani siswa ini, sepertinya begitu berarti. Loh buat Bu Mai. Bagaimana menurut Bu Mai, apakah ada konflik
bisa kita ambil untuk membantu Ananda Una agar lebih teratur, hadir, lebih bersemangat, lebih fokus dalam mengerjakan tugas? Iya, saya pikir mungkin siswa saya ini dapat saya ajak berkomunikasi secara individu. Jadi tujuannya itu untuk memberikan dukungan kepada siswa saya ini tadi. Kemudian saya berencana juga untuk mengajak siswa saya ini membuat jadwal yang terstruktur. Kemudian memberikan dia motivasi secara internal dan memberikan tugas yang menarik sesuai dengan minatnya dia. Jadi seperti itu, Bu Ati. Langkah itu sebenarnya sangat masuk pendekatan lain yang bisa motivasi anak Una, seperti berikan penghargaan atau pengakuan atas pencapaian yang telah dilakukan Ananda Una. Nah, untuk itu saya belum mencoba sih Bu Ati, tapi saya berpikir mungkin ini bisa menjadi bagian dari strategi yang dapat saya pakai ke Ananda tadi. Apakah Bu Mai sendiri membutuhkan saran atau bantuan tambahan dalam mengimplementasikan? Mungkin Ibu Hati tidak keberatan dan Ibu Hati memiliki ide atau saran tentang cara mendekati murid saya tadi lebih efektif dan membantu, saya sangat berterima kasih Bu Hati. Coba libatkan Una sendiri ini dengan Bagaimana Bu Hati? Mana jika Ananda Una dalam merencanakan tujuan Ananda Una sendiri untuk semester ini. Jadi kita libatkan si Ananda Unanya, Bu. Mungkin dengan merasa memiliki kontrol lebih atas tujuannya, dia akan lebih termotivasi untuk hadir dan mengerjakan tugas-tugas di kelas. Iya, baik Bu Hati, ide yang bagus. Kedepannya saya akan mencoba untuk mengimplementasikannya dan melihat bagaimana perkembangan Una ini setelah saya mencoba ide tersebut. Yang bisa kita cari dari pihak lain agar Una bisa dapat menghadapi masalah pribadi atau untuk memanajemen waktunya ini? Nah, sejauh ini sih saya belum memikirkan itu sebelumnya Bu Hati. Tapi ketika Bu Hati mengatakannya tadi, itu bisa menjadi langkah yang bermanfaat buat saya dan akan menjadi catatan saya untuk langkah selanjutnya Bu Hati. Ada baiknya juga evaluasi ya Bu Mai, mengevaluasi ulang pendekatan yang telah dilakukan setelah beberapa minggu untuk melihat apakah ada perubahan. Nah ini jadi modifikasi yang buat apa kira-kira? Jadi saya setuju Bu Rati. Mungkin saya akan mengukur dampak dari strategi yang saya gunakan tadi, yang sudah saya terapkan tadi, sehingga membantu saya menyesuaikan pendekatan kepada Ananda Una ini ke depannya. Jadi seperti itu Bu Rati. Oke, nah apakah merasa percakapan ini memberikan pemahaman yang lebih baik? Masih memberikan saran dan masukan lainnya dari saya kira-kira? Ya, jadi berdasarkan percakapan saya tadi dengan Bu Rati, saya rasa semuanya sudah cukup
jelas Bu Rati ya. Terima kasih, saya juga merasa lebih siap untuk menghadapi situasi yang terjadi sekarang. Saya mengucapkan terima kasih ke Bu Rati, bimbingan dan saran dari Bu Rati yang membantu saya memecahkan permasalahan yang saya hadapi ini tadi, Bu Rati. Oke, sama-sama Bu Mai. Saya senang bisa membantu. Jika ada yang perlu dibahas lagi, untuk selanjutnya menghubungi saya siap. Oke, siap Bu Rati. Terima kasih Bu Rati. Semoga Ibu Rati selalu sehat selalu. Terima kasih untuk semua saran dan masukannya kepada saya. Ya Bu Rati ya. Semoga bermanfaat. Ya, baik Bu Rati. Assalamualaikum Bu Rati. Salam.